Ya, baik. Selanjutnya ada konsep dasar penyakit pada sistem saraf, yaitu stroke. Definisinya, stroke merupakan kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh berkurangnya atau berhentinya suplai oksigen dalam darah secara tiba-tiba. Untuk klasifikasinya, menurut Sutriyosno 2007 itu ada dua, stroke iskemik yang terdiri dari trombosis cerebri, emboli cerebri, dan yang kedua stroke hemorrhagic terdiri dari perdarahan intracerebral, perdarahan subarachnoid, dan transient ischemic attack secara keseluruhan. Baik, ini ada etiologi. Menurut AHA, stroke dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu stroke hemorrhagic dan stroke iskemik. Stroke hemorrhagic ini merupakan stroke yang disebabkan oleh pendarahan intracerebral atau pendarahan subarachnoid karena pecahnya pembuluh darah otak pada area tertentu sehingga darah memenuhi jaringan otak. Kemudian untuk stroke iskemik ini disebabkan oleh terganggunya peredaran darah otak berupa obstruksi atau sumbatan yang menyebabkan otak kekurangan suplai oksigen dan terjadinya perdarahan. Baik, di sini ada fisiologis dan ada gambarnya juga. Stroke iskemik ini dikarenakan di dalam trombus atau embolus yang mengalami penyumbatan aliran darah ke otak. Kemudian jika stroke hemorrhagic ini pembuluh darah otak yang pecah menyebabkan darah mengalir ke substansi atau suprachnoid yang menimbulkan tekanan pada komponen area intrakranial yang seharusnya konstan. Selanjutnya di sini ada faktor risiko. Yang pertama hipertensi, yang kedua riwayat keluarga stroke, yang ketiga riwayat TIA, transient ischemic attack, yang keempat penyakit jantung termasuk aritmia, penyakit arteri koroner, infak miokard akut, kardiomiopil dilatasi, dan valvular disease. Yang kelima diabetes mellitus, yang keenam familial hiperlipidemia, yang ketujuh merokok, yang kedelapan peningkatan asupan alkohol, yang kesembilan obesitas dan gaya hidup, yang ke-10 penggunaan hormonal kontraseptis. Next. Di sini ada tanda dan gejala. Yang pertama sakit kepala, yang kedua hemiparesis pada sisi yang terkena, biasanya lebih parah pada wajah dan lengan. Yang ketiga unilateral sensory defect seperti mati rasa atau kesemutan, umumnya pada sisi yang sama dengan hemiparesis. Yang keempat bicara cadel atau tidak jelas. Yang kelima terjadi gangguan penglihatan. Yang keenam perubahan status mental atau kehilangan kesadaran. Yang ketujuh nausea atau muntah. Yang kedelapan fotofobia. Kesembilan gangguan fungsi tubuh atau defisit neurologis tergantung lokasi perdarahan. Yang ke-10 gangguan otonom. Next. Di sini ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu ada CT scan, MRI, ada angiografi, DSA, pemindaian duplex parotis, transcranial Doppler studies, terus ada brain scan, ada single photon emission CT scanning atau PET scan, dan lumbal fungsi. Selanjutnya di sini ada penata laksanaan medis yaitu trombolitik, eh, lalu ada aspirin atau clopidogrel atau Plavix, lalu ada benzodiazepines, ada antikonvulsan, lalu ada stool softeners, ada antihipertensif dan antiaritmik, dan analgesik. Ya, baik. Selanjutnya Selanjutnya ada ada prosedur monitoring intrakranial dan pemeriksaan fisik saraf. Ya, yang pertama prosedur Maaf, monitoring kelompok intrakranial izin atau masuk. pemantauan peningkatan tekanan intrakranial. Di sini ada langkah-langkah definisi, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencegah atau meminimalkan komplikasi akibat gangguan neurologis. Tujuannya untuk mencegah dan meminimalkan komplikasi akibat gangguan neurologis. Untuk fase orientasi bisa dibaca ya teman-teman, fase kerja juga. Selanjutnya
ada fase terminasi atau evaluasi. Yang kedua ada prosedur monitoring sebelumnya. Status neurologis sampai pemantauan status neurologis. Ada definisi mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencegah atau menimbulkan komplikasi akibat gangguan neurologis. Tujuannya untuk mencegah dan minimalkan komplikasi akibat gangguan neurologis. Fase orientasinya bisa dilihat. Ini Baik, sampai ada selanjutnya, fase terminasi atau evaluasi. baik, selanjutnya ada konsep dasar langsung ke perawatan kritis pada pasien dengan gangguan sistem saraf. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada pengkajian. Yang pertama pre-arrival assessment. Pengkajian ini dilakukan sebelum pasien datang masuk ke ruang ICU. Tujuannya itu agar semua perawatan yang dibutuhkan oleh pasien sudah tersedia. Soal pengkajian bisa dilihat ya teman-teman. Yang kedua itu ada admission quick check. Itu yang pertama ada airway and breathing. Yang pertama lakukan observasi, terus auskultasi. Terus yang ketiga jika pasien menerima bantuan nafas dari bed valve mask atau ventilator mekanik, perhatikan ada nafas spontan dan evaluasi apakah ventilasi ini memerlukan tekanan yang berlebihan dan apakah pernafasan pasien tampak nyaman dan sinkron dengan ventilator. Kemudian yang ketiga ada circulation, bisa dilihat ya teman-teman, dan equipment. Ya, yang ke ini comprehensive interior assessment, yang dimana pengkajian ini dapat menentukan status kesehatan pasien sebelum kejadian. Selebihnya bisa dilihat ya. Kemudian ada diagnosis. Selanjutnya di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama gangguan perfusi jaringan serebral yang berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua bersihan jalan napas tidak efektif yang berhubungan dengan akumulasi sekret, kemampuan batuk menurun akibat penurunan kesadaran. Yang ketiga gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan kerusakan neuromuskular, penurunan kekuatan otot, penurunan kesadaran, kerusakan persepsi atau kognitif. Yang keempat ada gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kerusakan neurovaskular. Masih next. Selanjutnya di sini ada intervensi keperawatan. Eh, yang pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan aliran darah ke otak terhambat, yaitu berikan informasi kepada keluarga, monitor tekanan perfusi serebral, catat respon pasien terhadap pasien, monitor tekanan intrakranial yang pasien dan respon neurologi. Yang kedua, kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi ke otak. Ini bisa dilihat aja teman-teman. Ya, ini juga yang pertama ada kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neurovaskular bisa dilihat. Lalu ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran. Di sini ada implementasi keperawatan. Nah, implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi status kesehatan yang baik menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada kebutuhan pasien, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan perawatan, strategi implementasi keperawatan, dan kegiatan komunikasi respon subjektif dan objektif. Lalu ada evaluasi keperawatan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan untuk dapat menentukan keberhasilan dalam asuhan keperawatan. Membandingkan status keadaan kesehatan pasien dengan tujuan atau kriteria hasil yang telah ditetapkan. Saya di next.
Nah, Herayanti, saya akan melakukan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Pemeriksaan GCS adalah pemeriksaan untuk mengkaji tingkat kesadaran pasien yang diperuntukkan khususnya untuk pasien dengan gangguan sistem persyarafan. Dinilai dengan 3 aspek, yang pertama I, 2 verbal, 3 motorik. Untuk I dengan nilai 4, verbal 5, dan motorik 6. Untuk menilai tingkat GCS, semua nilai tersebut akan dijumlahkan. Untuk nilai verbal, untuk 1, pasien dipanggil tapi tidak berespon, ke pasien diam saja. Untuk nilai 2, ada suara rintihan. Untuk nilai 3, hanya mengeluarkan kata-kata tapi tidak jelas. Untuk nilai 4, pasien disorientasi. Pak, di mana ini Pak? Untuk nilai 5, pasien sadar penuh, diajak berbicara kooperatif. Dapat disimpulkan, tingkat kesadaran pasien dengan jumlah GCS 6 masuk kategori apa? Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Nardo Pratama. Kali ini, pertama-tama sebelum menyentuh pasien, kita terlebih dahulu mencuci tangan 6 langkah. Perkenalkan, saya DM Muhammad Nardo Pratama. Pada hari ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak untuk menilai fungsi saraf Bapak. Mungkin dalam pemeriksaan fisik ini akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, kita mulai ya Pak. Ya, nama Bapak siapa? Irfan. Sekarang pian ada di mana? Di rumah sakit. Alamat Bapak di mana? Di Benua Anyar. Di Benua Anyar, ya. Coba angkat kedua tangannya, Pak. Iya, sudah turunkan. Ya, coba ulangi kata-kata saya ya. Ya. Papaya, buku, kucing. Papaya, buku, kucing. Saya ingin pergi ke pasar. Saya ingin pergi ke pasar. Iya. Ini apa, Pak? Pulpen. Pulpen, iya. Jadi, GCS pasien, I-nya 4, verbalnya 5, motoriknya 6. Secara kualitatif, keadaan pasien kompos mentis, dan tidak terdapat afasia. Baru, Pulse Bright Miracle Serum dengan Niasourcinol. Samarkan 98% noda hitam. Baru, Coklatos Creamy. Manis gurihnya. Nikmati happymu, lepasin bebanmu. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda rangsang meningeal.
Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan kaku kuduk. Permisi ya. Ya. Ya, tidak ada kaku kuduk negatif. Selanjutnya pemeriksaan lasek. Ya, apakah ada nyeri, Pak? Satunya lagi. Apakah ada nyeri? Ya. Nanti kalau ada nyeri bilang ya, Pak. Ya. Nggak ada nyeri ya. Suaranya nggak kedengaran. Baik, untuk kelas B bisa di-share screen PPT-nya. Di next slide. Ya, adapun anggota kelompoknya ada Atika Sarmanda Aulia, Dela Resa Gita, Dilara Madina, Dian Putri, Rustandi. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok. Untuk waktunya 30 menit ya. Terima kasih. Baik, yang pertama ini ada prosedur monitoring intrakranial dan saraf kranial. Next. Manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Otak dengan cairan cerebrospinal dan darah, ketika salah satu komponen meningkat, bagian yang lain akan mengimbangi dengan mengurangi volume. Untuk memelihara tekanan intrakranial tetap spontan. Tekanan intrakranial dipertahankan secara dinamis oleh komponen darah, terutama sistem vena, dan cairan cerebrospinal atau CSS pada kisaran tekanan 10-15 mmHg. Ketika tekanan intrakranial meningkat melebihi MAP, aliran darah ke otak akan terhenti. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Pasien seringkali datang dengan tanda dan gejala peningkatan tekanan intrakranial akibat efek massa secara global, lokal, atau keduanya. Gejala dan tanda klinis dapat berupa yang pertama itu sakit kepala, terutama pada malam dan pagi hari, serta bertambah saat batuk dan mengedan. Lalu muntah bersamaan dengan memberatnya sakit kepala, lalu penurunan kesadaran. Tanda lainnya itu bisa berubah pupil anisokor, pupil edema paresis nervus abducens, serta refleks fusing atau hipertensi, brakikardi, dan pola nafas abnormal. Next. Pemeriksaan penunjangnya ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada CT scan, MRI, dan lumbal fungsi. Untuk CT scan ini pada kasus trauma kepala, stroke perlu pemberian kontras pada kecurigaan infeksi atau tumor intrakranial. Lalu MRI kepala, terutama dengan kontras pada kasus-kasus yang perlu lebih spesifik seperti infeksi atau tumor intrakranial. Dan yang terakhir itu ada lumbal fungsi, ini dilakukan pada kecurigaan infeksi intrakranial. Next. Terus selanjutnya ada pemantauan. Yang pertama itu pemantauan tekanan intrakranial secara gold standard adalah dengan memasang sistem transducer menggunakan kateter tip ke dalam ventrikel.
Hal ini diindikasikan pada yang pertama itu trauma kepala berat dengan Glasgow Coma Scale-nya 3-8 pasca resusitasi kardiopulmoner dan gambaran CT scan abnormal, yaitu ada hematoma, kontusio, atau fraktur basis. Lalu yang kedua itu trauma kepala berat dengan gambaran CT scan normal, namun terdapat dua dari kriteria berikat, yaitu usia pasien lebih dari 40 tahun, adanya hemiparesis, dan juga tekanan sistolik lebih dari 90. Lalu yang ketiga itu pemantauan tidak rutin pada pasien dengan trauma kepala ringan dan sedang, namun dengan adanya gambaran lesi traumatik di intrakranial. Sebelumnya, lalu yang kedua itu Doppler transkranial. Penilaian kecepatan aliran darah di daerah basis serta bentuk gelombangnya ada tidaknya vasospasme dan sebagainya dapat membantu menentukan tekanan intrakranial. Next. Yang ketiga adalah pengukuran diameter nervus opticus. Peningkatan TIK dapat menyebabkan papiledema. Perubahan tersebut akan berdampak pada diameter nervus opticus yang bisa dinilai dengan ultrasonografi, yaitu diameter 5-6 mm menunjukkan adanya peningkatan tekanan intrakranial. Lalu yang keempat itu ada elektroencephalografi atau EEG. Pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran yang tidak terlihat gambaran kejang dapat tetap dicurigai keadaan status epileptikus non-konvulsif yang dapat menyebabkan peningkatan TIK. Namun pemasangan kateter tip yang invasif tersebut membutuhkan biaya dan alat yang tidak semua dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Demikian pula alat-alat lain walaupun lebih akurat. Oleh karena itu, pemantauan dapat dilakukan secara klinis berdasarkan patofisiologis efek peningkatan tekanan intrakranial, yaitu pemantauan tanda-tanda vital berupa kecenderungan peningkatan tekanan darah dan penurunan frekuensi nadi. Terdapat perubahan pola nafas mulai dari Stokes, hiperventilasi, apnostik, ataksi, hingga henti nafas. Lalu pada pasien yang sadar dapat dinyatakan perubahan intensitas sakit kepalanya akan memberat pada peningkatan TIK dan sebaliknya. Peningkatan TIK akan semakin menyebabkan penurunan kesadaran, maka perlu dipantau GCS-nya. Semakin rendah GCS, maka pemantauan harus semakin sering dilakukan. Pada peningkatan TIK yang menyebabkan herniasi akan menyebabkan penekanan nukleus edema Westphal sehingga pupil di sisi tersebut menjadi dilatasi, sehingga ukuran pupil akan berbeda dengan sisi yang normal yang disebut dengan anisokor. Pada herniasi lebih lanjut, ukuran pupil akan sama kedua sisi isokor namun mengecil miosis dan akhirnya akan berdilatasi maksimal. Refleks cahaya juga akan terganggu mulai dari menurun hingga hilang sama sekali. Lalu paresis nervus abducens yang bisa menetap pada awal perbaikan penurunan TIK lalu kembali normal. Lalu yang terakhir itu hilangnya refleks batang otak seperti refleks muntah untuk nervus 9 dan nervus 11. Lalu Doll's eyes untuk nervus 3, 4, dan 6 serta kalorik untuk saraf yang nomor 8, menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial yang berat hingga menyebabkan disfungsi batang otak. Next. Selanjutnya tata laksana. Peningkatan TIK merupakan salah satu pegawai daruratan karena dapat menyebabkan kematian dan kecacatan. Oleh karena itu, prinsip tata laksana utama adalah menurunkan TIK secara segera sesuai dengan penyebabnya, yang harus segera ditentukan pada saat diagnosis ditegakkan. Tujuan tata laksana berikutnya adalah untuk mencegah kerusakan jaringan otak sekunder akibat peningkatan TIK tersebut. Berikut merupakan terapi suportif dari peningkatan tekanan intrakranial. Yang pertama itu adalah pemantauan gejala dan tanda ancaman berherniasi, lalu elevasi kepala 30 derajat dan pertahankan kepala dalam keadaan lurus untuk mencegah tertekannya vena jugularis dan dapat membantu drainase sistem vena. Yang ketiga itu pertahankan pasien dalam keadaan euvolemik. Yang pertama itu normal salin merupakan cairan terpilih sebagai bolus atau lumatan. Lalu albumin 5% 250 ml dapat digunakan sebagai di volume expander. Lalu yang ketiga itu norepinephrine dapat digunakan sebagai vasopressor namun dapat menyebabkan
bradikardia. Lalu yang keempat itu ada pertahankan central venous pressure pada kisaran 8 sampai 12. Lalu yang kelima itu ada pertahankan cerebral perfusion pressure atau CPP pada kisaran 60 sampai 90. Pada kasus cedera kepala, target CPP menjadi 50 sampai 70. Peningkatan tekanan intrakranial harus ditata laksana terlebih dahulu sebelum memberi agen vasopresor untuk meningkatkan CPP. Next. Selanjutnya ada SOP pengukuran TIK dengan kateter intraventrikuler. Yang pertama itu tujuannya memantau tekanan intrakranial, pengambilan CSS untuk biakan dan spesimen laboratorium, dan ketiga itu pengambilan CSS untuk mengendalikan dan menurunkan TIK. Indikasinya itu untuk cedera kepala, hematoma intracerebral, hemoragis subarachnoid, infeksi sistem saraf pusat, edema cerebri, dan hidrosefalus. Kontraindikasinya yaitu abnormalitas koagulasi dan edema cerebral umum yang mengakibatkan ventrikel mengalami kompresi. Untuk persiapan alatnya bisa dilihat seperti yang di layar. Ada pencukur, sikap scrub, betadine atau wadah spons dan larutan povidone iodine. Lidokain dengan atau tanpa epinefrin untuk injeksi, split 5-10 cc dengan jarum ukuran berbeda untuk injeksi. Penggantung IV yang disambungkan ke tempat tidur, modul dan monitor tekanan, stop dan transducer selang 30,5 cm, satu botol salin normal non bakteriostatik, lalu squid 10 ml dengan jarum 18G untuk mengambil SN, luar lock, salep betadine, tameng mata steril, dan plester 8 cm untuk balutan di atas tempat insersi. Lalu kateter intraventrikular dan sistem penampungan drainase eksternal, lalu troli insersi TIK meliputi mangkok iodin, bor ulir, pemegang jarum, gunting tumpul dan tajam, pegangan pisau, dan skapel, spon 4x4, jarum ventrikular 16 dan 18G, split 10 ml. Next. Untuk tindakannya mungkin bisa dilihat saja ya. Oke, boleh next. Penata laksanaan perawatan pasien. Yang pertama itu hindari lipatan pada sistem drainase, lalu evaluasi dan dokumentasikan kejernihan warna dan jumlah drainase. Beritahu dokter bila tidak ada drainase CSS saat terjadi hipertensi intrakranial, lalu pastikan integrasi sistem untuk mencegah masuknya udara dan infeksi. Nolkan transducer setiap pergantian tugas setelah perubahan posisi atau ketika ada perubahan tiba-tiba pembacaan TIK atau bentuk gelombang. Antibiotik profilaktik dapat diberikan oleh dokter untuk mencegah infeksi otak. Pantau bentuk gelombang pada monitor. Bentuk gelombang terdiri dari sedikitnya 3 puncak. Bila TIK meningkat, P2 evaluasi, maka bila P2 lebih tinggi dari P1 dicurigai penurunan compliance. Beritahu dokter bila bentuk gelombang abnormal terlihat gelombang A gelombang plateau terlihat pada peningkatan pasien tiba-tiba 50 sampai 100 mmHg yang berlangsung sampai 5 sampai 20 menit. Gelombang B yaitu bentuk gigi gergaji terlihat pada peningkatan TIK sampai 50 dan terjadi setiap 30 detik sampai 20 menit. Gelombang B menunjukkan TIK tidak stabil. Next. Selanjutnya pemeriksaan fisik, neurologis, dan saraf kranial. Yang pertama itu ada tingkat kesadaran, biasanya itu menggunakan sistem GCS ya. Untuk motoriknya itu 6, verbalnya itu 5, dan ACE-nya itu 4. Next. Lalu fungsi cerebri ini yang pertama itu status mental. Secara ringkas, prosedur pengkajian status mental klien dapat dilakukan meliputi observasi penampilan klien dan tingkah lakunya dengan melihat cara berpakaian klien, kerapian, dan kebersihan diri. Lalu yang kedua itu observasi postur, sikap, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan aktivitas motorik.
Lalu yang ketiga itu penilaian gaya bicara klien dan tingkat kesadaran juga diobservasi. Apakah gaya bicara klien jelas atau masuk akal? Apakah klien sadar dan merespon atau mengantuk dan stupor? Next. Selanjutnya itu fungsi intelektual. Penilaian fungsi intelektual akan mengungkapkan banyak informasi tentang adanya kerusakan otak. Fungsi intelektual mencakup kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan memanfaatkan pengalaman. Segi-segi pelaksanaan intelektual yang diteliti adalah ingatan atau memori. Biasanya itu mengenai ingatan jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu pengetahuan umum. Pengetahuan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, lingkungan, dan faktor sosiokultural lainnya. Lalu yang ketiga itu berhitung atau kalkulasi, biasanya itu hitungan dengan melakukan pengurangan satu angka secara berturut-turut. Lalu pengenalan persamaan dan perbedaan. Biasanya klien dengan kerusakan otak sukar untuk mengenal persamaan dan perbedaan yang tidak begitu nyata. Lalu pertimbangan yang dicerminkan oleh motivasi dan juga argumentasi. Next. Selanjutnya daya pikir. Priguna Siddhartha menjelaskan alam pikiran atau jalan pikiran hanya dapat dinilai dari ucapan-ucapannya. Ada kalanya alam pikiran tersembunyi dalam suatu sikap yang kurang wajar. Sementara dengan mengkaji kemampuan berpikir klien sangat penting selama melaksanakan kegiatan wawancara. Apakah pikiran klien bersifat spontan, alamiah, jernih, relevan, dan masuk akal? Lalu apakah klien mempunyai kesulitan berpikir, khayalan, dan keasikan sendiri? Lalu apa yang menjadi pikiran klien? Dan terakhir itu pikiran klien asik sendiri dengan hal kematian, kejadian-kejadian tidak masuk akal, hal-hal yang bersifat halusinasi, dan pikiran paranoid. Next. Selanjutnya, status emosional. Status emosional klien dapat dinilai dari reaksinya terhadap pertanyaan yang diberikan perawat, terhadap tindak tanduk orang-orang di sekelilingnya, atau terhadap keadaan dan perasaan fisik tersendiri. Biasanya itu, secara singkat, pengkajian status emosional klien dapat dilakukan perawat meliputi apakah tingkah laku klien alamiah dan datar, sensitif dan pemarah, cemas, apatis, atau euforia. Lalu, apakah alam perasaan berubah-ubah secara normal atau iramanya tidak dapat diduga dari gembira menjadi sedih? Apakah tingkah lakunya sesuai dengan kata-kata atau isi dari pikirannya? Apakah komunikasi verbal sesuai dengan tampilan komunikasi non-verbalnya? Lalu, next. Selanjutnya itu kemampuan bahasa. Pada pengkajian ini, perawat mungkin menemukan sesuatu disartria atau kesulitan artikulasi, disfonia kualitas suara yang berubah akibat penyakit pada pita suara, atau disfasia atau afasia, yaitu defisiensi fungsi akibat lesi kelainan korteks cerebri. Yang pertama itu disfasia atau afasia, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu disfasia reseptif atau posterior, yaitu klien tidak dapat memahami bahasa lisan atau bahasa yang tertulis. Lalu disfasia ekspresif, bila klien tidak dapat mengerti tetapi tidak dapat menjawab. Dapat mengerti tetapi tidak dapat menjawab dengan tepat dan bicaranya tidak lancar. Lalu disfasia normal, semua tipe disfasia menyebabkan kesulitan menyebut nama-nama benda. Lalu disfasia kondusif, yaitu klien tidak dapat mengulangi kalimat-kalimat dan sulit menyebutkan nama-nama benda tetapi dapat mengikuti perintah. Lalu yang kedua itu ada dysarthria. Di sini tidak ditemukan kelainan isi percakapan tetapi terdapat kesulitan artikulasi. Lalu yang ketiga itu ada disfonia, yaitu suara serak dengan volume yang berkurang. Kelainan ini disebabkan oleh penyakit laring, misalnya setelah infeksi virus atau tumor pita suara, atau juga kelumpuhan saraf laryngeus rekuren. Next. Lalu selanjutnya itu ada saraf kranial. Saraf kranial yang pertama itu olfaktorius. Saraf olfaktorius merupakan saraf sensorik menghantarkan bau menuju otak untuk diolah lebih lanjut. Teknik pemeriksaan dimulai dengan mata klien ditutup dan pada saat yang sama satu lubang hidung klien itu ditutup. Klien diminta untuk membedakan zat aromatis lemah seperti vanili, kolonj, dan cengkeh. Klien diminta memberitahu saat mulai terciumnya zat tersebut dan kalau mungkin mengidentifikasi apa yang dicium tersebut. Next. Lalu saraf kranial yang kedua yaitu optikus, ya, biasanya dilakukan tes untuk ketajaman mata, yaitu pemeriksaan menggunakan Snellen chart.
lalu tes lapang pandang, yaitu tes konfrontasi dengan jari tangan, dan yang ketiga itu tes fundus atau funduskopi dilakukan dengan oftalmoskop. Next. Lalu saraf kranial 3, 4, dan 6 yaitu oculomotorius, trochlearis, dan abdusen. Pemeriksaan ini pemeriksaan fungsi dan reaksi pupil, yaitu observasi bentuk dan ukuran pupil, perbandingan pupil kanan dan kiri, pemeriksaan refleks pupil dengan menggunakan senter. Lalu pemeriksaan gerakan bola mata, pemeriksaan bola mata volunteer yaitu gerakan konjugat atau pergerakan searah dan sinkron. Gerakan konvergen berarti pergerakan bola mata yang berlawanan arah. Lalu pemeriksaan bola mata involunteer secara nystagmus yaitu pergerakan memutar searah. Okulogirik yaitu memutar ke atas secara konjugat. Next. Lalu saraf kranial 5 yaitu trigeminal. Pemeriksaan fungsi motorik saat trigeminus atau itu biasanya menggigit giginya dengan sekuat-kuatnya, klien membuka mulutnya dan minta klien mengunyah. Pemeriksaan fungsi sensorik pada saraf trigeminus itu yaitu dilakukan modalitas sensorik yang harus diteliti mencakup rasa nyeri, panas, dingin, dan juga raba. Beri rangsangan pada wajah pasien dan minta pasien menjelaskan rasa yang dirasakannya. Lalu pemeriksaan refleks trigeminal, minta klien mengeluarkan suara ah, letakkan salah satu jari pada dagu, lalu ketukan palu refleks. Minta klien melirik ke atas, lalu berikan sedikit rangsangan atau goresan pada kornea untuk membangkitkan refleks mengendip. Next. Selanjutnya saraf kranial 7 yaitu facialis, inspeksi adanya asimetris pada wajah, lakukan tes kekuatan otot seperti mengerutkan dahi dan meraba kekuatannya. Minta klien menutup kedua matanya dengan kuat, kemudian coba memaksa kedua mata klien untuk terbuka. Kemudian klien disuruh menyeringai dan bandingkan dari kedua sisi. Next. Ya, selanjutnya ada saraf kranial ke-8, maksudnya ini vestibular cochlearis, yaitu pemeriksaan pendengaran dengan tes Vina itu pakai garpu tala. Nah, itu nanti di proses mastoideus itu bila bunyi tidak terdengar lagi, letakkan sejajar dengan meatus acousticus externus. Dalam keadaan normal, suaranya itu masih bisa terdengar ya. Terus ada tes Weber. Nah, itu juga dibunyiin dulu garpu talanya, terus diletakkan di tengah dahi, di tengah dahi. Nah, kalau dalam keadaan normal itu bunyi masih terdengar. Terus ada pemeriksaan fungsi vestibuler, yaitu mengobservasi sikap berdiri dan sikap badan sewaktu bergerak. Terus minta klien berdiri dengan kedua kakinya dekat satu dengan yang lain dan kedua matanya tertutup hanya selama beberapa detik saja. Nah, ini buat pemeriksaan keseimbangannya. Terus ada yang saraf kranial 9 dan 10 glossopharyngeus dan vagus. Eh, ada mekanisme menelan, kaji kemampuan menelan saliva dan gag refleks. Nanti itu pasien disuruh untuk menelan dan apa namanya rahangnya itu diperiksa oleh pemeriksanya. Terus pasien juga diminta untuk mengkaji kemampuan membedakan rasa. Nanti bakal dikasih misalnya rasa-rasa seperti rasa manis, rasa asin, seperti itu. Gambaran klinis gangguan saraf glossopharyngeus itu pada infark cerebri yang menimbulkan hemiparesis, itu bisa aja sukar menelan menjadi gejala awalnya. Lalu ada saraf kranial 11 yaitu aksesoris. Klien diminta untuk memutar kepala ke arah bahu yang berlawanan. Kekuatan otot sternocleidomastoideus pada sisi yang berlawanan dapat dievaluasi dengan mengulang tes ini pada sisi yang berlawanan. Nah, terus ada juga meminta klien mengangkat bahu sementara pemeriksa menekan ke bawah. Jadi kayak ditekan pemeriksa menekan ke bawah sedangkan eh, yang sedang diperiksa itu mengangkat bahunya ya. Terus
klien diminta juga untuk mengangkat kedua tangannya ke arah vertikal. Klien dengan otot trapezius yang lemah dapat melakukan perintah tersebut. Terus saraf kranial 12, mohon maaf. Saraf hipoglossus atau saraf kranial 12 mengendalikan otot-otot lidah. Pemeriksaan lidah termasuk termasuk ada tidaknya asimetris, deviasi pada satu sisi, dan fasikulasi. Mula-mula pemeriksaan dilakukan di dalam mulut dengan lidah dalam keadaan istirahat, kemudian dilanjutkan dengan lidah terjulur. Tentukan adanya atrofi atau fasikulasi, atau kontraksi otot yang halus irregular dan tidak ritmik. Lalu ada sistem motorik. Perhatikan dulu sikap pasien ketika berdiri, duduk, berbaring, dan bergerak. Terus habis itu perhatikan ukurannya, ada atau tidaknya deformitas. Terus ada gerakan abnormal, abnormal atau tidak seperti tremor, fasikulasi, dan distonia. Terus minta pasien untuk mengistirahatkan ototnya, lalu palpasi otot untuk menentukan konsistensi, adanya nyeri tekan atau tidak, dan tonus ototnya. Kemudian lakukan penilaian kekuatan otot pasien. Ini bisa dilihat ya. Ini tingkat kekuatan ototnya bisa dari 0 sampai 5. 5 itu normal, sedangkan 0 itu eh, apa namanya? Kekuatan ototnya lemah sekali. Lalu ada pemeriksaan respon refleks. Ya, ada refleks fisiologis. Nah, itu bisa di pemeriksaan di bicep, brachioradialis, tricep, patella, dan Achilles, tendon-tendon ya. Itu eh, pen- apa namanya penilaian derajat refleksnya itu dari 0 sampai 4 ditambah dengan plus, yaitu positif berarti artinya. Lalu ada pemeriksaan respon refleks yang patologis, itu ada refleks Romer mencolek-colek ujung jari tengah. Responnya itu jari telunjuk terutama ibu jari dan jari-jari lainnya berfleksi setiap kali ujung jari tengah itu tercolek. Nah, terus ada refleks Hoffman. Nah, itu gorosan pada kuku jari tengah klien dengan ujung kuku ibu jari pemeriksa. Responnya itu ibu jari, jari telunjuk, serta jari-jari lainnya berfleksi sejenak setiap kali kuku jari tengah klien digores. Terus yang ketiga ada refleks Wartenberg, ketukan pada jari pemeriksa yang ditempatkan pada falangs kedua dan distal jari-jari klien. Nah, itu responnya fleksi jari-jari klien dapat dilihat atau dirasakan oleh pemeriksa. Nah, ini ada pemeriksaan sistem sensorik. Nyeri superficial itu lidi kapas yang dipatahkan atau sepatu lidah. Nah, itu minta klien untuk mengatakan kepada Anda kapan saatnya sensasi tumpul dan tajam terasa. Secara bergantian, tekankan ujung lidi kapas ke permukaan kulit. Tunggu 2 detik di antara dua perangsangan. Perhatikan area-area di mana terasa baal atau terjadi peningkatan kepekaan. Kedua, ada suhu, 2 tub pengujian dengan 1 berisi air panas dan air dingin. Sentuh klien, sentuh kulit klien dengan tub. Minta klien untuk mengidentifikasi rasa panas berlawanan dengan sensasi dingin dan di mana sensasi tersebut terasa. Terus ada sentuhan ringan, pakai bola-bola kapas. Itu lakukan usapan ringan dengan kapas ke titik-titik berbeda di permukaan kulit. Nah, minta klien untuk mengatakan sensasi yang terasa itu apa. Terus ada vibrasi dengan garpu tala. Letakkan batang dari garpu tala yang bergetar ke area sendi interpalangeal, distal jari-jari tangan, dan sendi intrapalangeal ibu jari kaki, siku, dan pergelangan tangan. Lalu ada fungsi sensori posisi. Pegang jari atau ibu jari klien, tahan bagian sampingnya dengan ibu jari dan telunjuk. Terus gerakan bergantian jari atau ibu jari tersebut ke atas dan ke bawah. Minta klien untuk mengatakannya kepada Anda apakah jari atau ibu jari kakinya sedang naik atau turun. Terus ulangi terus prosedur tersebut. Lalu ada fungsi sensor diskriminasi 2 titik. 2 jepit pengaman atau lidi kapas yang dipatahkan. Dengan ringan, sentuh 1 atau 2 ujung jepit pengaman secara serempak ke permukaan kulit. Tanya klien apakah terasa 1 atau 2 tusukan jepitan. Tentukan jarak di mana klien tidak dapat merasakan kedua tusukan tersebut. Lalu ada fungsi sensoris stereognosis dengan kain atau klip kertas. Biarkan klien memegang objek tersebut untuk mengidentifikasi melalui sentuhan dan manipulasi.
asuhan keperawatan dengan kasus fiktif. Tuan A dirawat di ruang ICU RSX dengan diagnosa spinal cord injury rumbal 2 post-op laminotomi hari ketiga. Tuan A mengeluh bahwa kakinya tidak bisa digerakkan dan tidak terasa jika diberi sentuhan. Merasa nyeri di sekitar punggung dan pinggang dan tidak nafsu makan karena mual saat makan. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, tekanan darahnya itu 100/60 mm reksa, nadinya 116 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Kesadaran umumnya tampak sakit berat, GCS-nya itu 15 kompos mentis. Pengkajiannya, ini namanya Tuan Ayam, umur 45 tahun, laki-laki, Islam, pendidikannya sarjana, alamatnya di Jalan Mawar, Jakarta Pusat, pekerjaannya karyawan swasta, diagnosa medisnya spinal cord injury, lumbal 2, post-op, laminotomi hari ketiga, tanggal masuknya 1 Juli 2023, dan tanggal pengkajiannya 9 Juli 2023. Ini penanggung jawabnya, Nyonya B, 40 tahun, perempuan, Islam, wirausaha, dan alamatnya sama. Riwayat kesehatan saat ininya, faktor presipitasinya kecelakaan lalu lintas atau motor, tulang belakang terbentur bahu jalan. Faktor predisposinya tidak ada. Riwayat kesehatan dulunya, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Penyakit keluarganya juga tidak ada, pola kebutuhannya, aktivitas dan istirahatnya tidak bisa mobilisasi karena mengalami kelumpuhan pada ekstremitas bawah. Eliminasinya menggunakan door catheter, makannya itu 3 kali sehari, porsi makan setengah porsi, diet makanan lembut. Kebersihan dirinya, mandi dibantu perawat. Lalu untuk data fokusnya, pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dengan posisi tulang belakang terbentur badan jalan dan pada tanggal 1 Juli. Kemudian langsung dibawa pengendara lain untuk KRS. Lalu untuk keluhan utamanya saat pengkajian, diperoleh data badan pasien bagian kaki tidak bisa digerakkan. Pasien juga mengatakan merasakan nyeri kadang-kadang dengan skala 5 dari 0 sampai 10. Berada pada bagian punggung sampai pinggang, pasien mengatakan mual saat makan dan minum. Pasien mengatakan mulutnya terasa pahit. PQRST-nya, P-nya karena luka operasi, Q-nya seperti disayat-sayat, R-nya punggung sampai ke pinggang, skalanya 5, nyerinya hilang timbul. Untuk pemeriksaan fisiknya, GCS-nya 15, kompos mentis, keadaan umumnya tampak sakit berat. Ini untuk TTV-nya dan ini status gizinya dalam IMT-nya normal ya. Lalu dalam pemeriksaan fisiknya, sistem pernafasannya itu terpasang nasal kanul 2 LPM. Dan ini untuk pemeriksaan fisiknya dia mual-mual dan menggunakan door catheter. Ini untuk hasil labnya, pemeriksaan penunjangnya. My name is Tricia. I'm an instructor with the ACCM program at Mount Royal University, and I'm going to be demonstrating setup of an external ventricular drain for intracranial pressure monitoring and drainage. Remember to check the policy at your facility because equipment and policies may vary, so always follow the one that is pertinent to your workplace. Some of the essentials, though, will not change from facility to facility. So what you will need is your ventricular drain system, whatever that may be, some preloaded saline syringes, 2 or 3 should do it, a cap if it's not contained within your pressure system, a pressure line,
that you'll only be using one piece of, but you still need to open the pressure line for that, and a huck towel. And the huck towel may be personal preference, but it's something that I like to use considering that it's going into somebody's brain. So those are the things to get. When you open your system, there are a few things to remember with the ventricular drain that are important. The first is that you need to know where you're going to be monitoring, whether that's going to be ventricular, which is what we're going to be doing today, or whether that's going to be lumbar. On this system, it's very clearly indicated with a little head and a little lumbar spine. So make sure that you get the right one. So once you've established which area you're going to be monitoring, the other part is to know which measurement you're going to be using and choosing the correct place that you're going to be doing it. So this particular system has four areas on it. It has a lumbar in millimeters of mercury. It has lumbar in centimeters of water. Ventricular, again, our little head, in millimeters of mercury, and ventricular in centimeters of water. Centimeters of water is the most common method of measurement used for intracranial pressure monitoring. So we'll just leave it right there at ventricular in centimeters of water. I'm going to open up my huck towel first. And I just happen to have one here waiting. Just gives myself a clean area to be working within. And I'm going to have a piece of equipment ready. So this is my pressure line. So you're going to use a pressure line, and you're going to remove both ends of it so that all that you're left with is the transducer. I'm going to dispose of that piece, and there we go. So that all that is remaining that I'm going to be using is the transducer and the pressure cable that you will then plug your cable in to go to your monitor. So those are the two important pieces that you're using. So this then goes onto my drainage system, and it attaches to this piece right here, and I'm just going to attach it right now. Okay, and then I'm going to use my cap that I have ready and waiting and put it on the other end of the transducer because we need to keep everything very, very clean. Remember our ventricular spot? That's where we're going to clamp this piece into, and it snaps right in. Okay, so that's nice and firm. Making sure all my connections are secure. So when you're getting ready to flush this, there's a couple of things to notice. There is almost a double redundant with these, well, it's not, it is a double redundant with these systems. So I'm gonna hang it from the pole with this cord, but I'm also going to clamp it to the pole with this clamp on the back. The last thing we want to have happen is to have one of these fall down. So we want to make sure if something happens to this clamp that it is on this cord at the top of the pole as well. It's going to clamp it to the pole so that we have both. Your measure, and it really doesn't matter too much because your measurements, we're going to level it to the patient's foramen of Monro, and then we're going to set our level of drainage according to this piece, which for right now, we'll just set it 15. So, and then we'll level this to the patient. So the last piece for our setup is to back flush, and we're just flushing this piece. And that's where we're going to use our preloaded syringes. There we go. So the cap that I had on before, actually I'm going to use this one. So from the far side of my transducer. Okay, so now I'm going to flush the system. I've got my preloaded syringe mounted onto the stopcock that's behind the transducer. I have my stopcock closed to this side of the system because I'm going to flush this side right now. So I have it open to here, and I have it open through to the end. And that's why the stopcock is through like this. Okay, so now I'm just going to flush through. Clearing all the bubbles, as you would with anything else. So the last piece before I finish with this end is I'm going to turn the stopcock off to the end. I'm going to open this port, and I'm going to flush this port. Okay. So that port's filled. Replace the stopcock, turn this back off again. I'm going to backfill the system the other way. So I now need to turn the stopcock off to the patient end, which is where we were before. And then you'll see the initial drop. And I'm just going to go, because this is where we measure our drainage, so I just want to see a couple of drops come down. And oh,
a little bit more than I wanted, but that's now finished. Okay, so my last piece that I'm going to do is to close this stopcock, take my syringe off, and replace the cap. I can get rid of this syringe. I'm going to close my huck towel around the end that will be attached to the patient. And you are now ready to plug your pressure cable in and attach this end to the drain that's inserted by your neurosurgeon. Baik, dikarenakan presentasinya sudah selesai, maka sekarang akan dilakukan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand ya. Ya, untuk Gali dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Gali Trinidad, ingin bertanya kepada kelompok kelas A. Stroke itu kan terjadi berulang. Bagaimana tindakan yang perlu dilakukan untuk menghindari stroke berulang? Makasih. Ya, sama-sama Gale. Selanjutnya ada Amelia Putri, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Amelia Putri, perwakilan dari kelompok 2 kelas A, dan saya ingin bertanya kepada kelompok kelas A. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan pasien stroke mengalami kesulitan dalam berbicara? Terima kasih. Ya, terima kasih Amel. Selanjutnya kepada kelompok yang sudah ada jawaban bisa dipersilakan untuk menjawab ya. Terima kasih. Izin masuk moderator. Ya, silakan Farda. Iya, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan Amel. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pasien stroke mengalami kesulitan dalam berbicara? Stroke biasanya menyerang bagian otak yang mengendalikan bicara dan bahasa. Jika sel-sel otak di bagian otak mati, dapat menyebabkan kesulitan berkomunikasi. Kondisi ini disebut afasia. Sekitar sepertiga dari semua orang yang mengalami stroke mengalami kesulitan berbicara karena bagian otak serta saraf yang mengontrol pergerakan otot tersebut tidak berfungsi secara normal. Sudah terjawab, Amel? Ya, baik. Terima kasih. Izin masuk moderator. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Mohon maaf, saya akan menjawab pertanyaan dari Gali. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana tindakan yang perlu dilakukan untuk menghindari stroke berulang. Jawabannya dengan cara menerapkan pola hidup sehat, seperti dengan memperhatikan pola makan, misalnya mengurangi makanan berlemak, mengurangi makanan yang mengandung gula tinggi, makanan instan, makanan dengan kandungan garam berlebih, dan tidak meminum minuman beralkohol. Juga dianjurkan makan sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan memperbanyak minum air putih. Bagi yang memiliki kebiasaan merokok juga perlu dikurangi agar tidak menyebabkan penggumpalan darah dan melakukan olahraga ringan. Ada juga terapi rehabilitasi pada pasien stroke seperti terapi okupasi, psikologis, rekreasi, dan terapi fisik.
Jawaban dari saya cukup. Terima kasih. Oh, baik, untuk kelas B, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa diraiskan ya. Gimana? Udah cukup? Bosen kali? Nah, capek ya ngeliatinnya. Banyak materinya sebetulnya. Makanya kalau cuma satu kali datang, terus dosennya yang ngecap-ngecap nggak akan bisa. Jadi memang seperti itu semuanya. Dosen itu hanya fasilitator, tutorial. Jadi mahasiswanya diminta mencari, kemudian diskusikan, terus klarifikasi. Tadi ada beberapa yang sudah saya share ke Sipen, nanti Sipen kumpulkan, terus dibagi ke mahasiswa. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Selamat belajar. Terus tolong individu harus proaktif cari lagi video-video, gambar-gambar yang berhubungan dengan topik, ya, sehingga waktu yang ada itu digunakan sebaik mungkin. Saya anggap materi saya mahasiswa sudah paham dan sudah mencukupi apa capaian pembelajaran. Itu aja ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita tutup. Sekian. Terima kasih kepada kedua kelompok. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Ya, baik. Waalaikumsalam. Sudah di screenshot ya tadi ya? Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah, saya pamit ya, keluar ya. Assalamualaikum.